Assalamualaikum anak-anak, semoga sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat karena hari ini adalah PAT hari pertama. Di sini Ustazah akan memberikan pengayaan sedikit tentang tema 8. Nah, di tema 8 nanti kalian akan mengerjakan soal dalam muatan pelajaran tersendiri karena penilaiannya tetap per mupel atau per muatan pelajaran. Khusus untuk PPKN tidak Ustazah berikan pengayaan karena materinya sangat mudah dan Ustazah harap kalian memang sudah memahaminya. Kemudian untuk muatan pelajaran IPA nanti kalian akan belajar tentang pengertian gaya. Nah, pengertian gaya ada yang masih ingat? Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak, ya. Gaya akan dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Gaya itu juga bisa mempengaruhi perubahan gerak suatu benda. Yang tadinya benda diam, ketika diberikan gaya maka akan bergerak. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Contohnya, ada gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah ketika kalian sedang membuka pintu. Nah, ketika kalian mau membuka pintu, menggerakkan daun pintunya, maka pintu itu akan terbuka. Kemudian ketika kalian menggeser meja yang tadinya mejanya diam, kalian beri gaya, bisa berupa tarikan atau dorongan, maka meja itu dapat berpindah tempat atau berubah tempatnya. Kemudian ada gaya yang mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika kalian menangkap bola. Bola yang tadinya dilempar itu dalam kondisi bergerak. Kemudian kalian berikan gaya sebuah tangkapan. Nah, maka otomatis ketika bola itu tertangkap, maka bola itu akan berhenti atau menjadi diam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya ketika kalian bermain sepeda, nah tadinya kalian bersepedanya lurus ke depan, kemudian kalian akan belok ke kiri, maka kalian akan menggerakkan stang pada sepeda. Itu bukti bahwa pengaruh gaya dapat mengubah arah benda. Selain itu, mengubah arah benda juga bisa dicontohkan ketika kalian bermain tenis bola atau bermain bulu tangkis. Ketika lawan kalian melemparkan bola atau kok, ya, nah kalian ubah arah geraknya. Yang tadinya diberikan umpan lurus, kalian cemes ke bawah. Nah, itu bukti bahwa pengaruh gaya dapat mengubah arah benda. Kemudian, dalam muatan bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari tentang pengertian cerita fiksi. Ayo, masih ingat apa tidak? Cerita fiksi itu, ya, adalah suatu cerita yang tidak sebenarnya atau fiktif atau berupa hayalan semata. Nah, salah satu unsur dalam cerita fiksi itu adanya tokoh. Masih ingat? Tokoh itu adalah pelaku dalam karya sastra. Penokohan dan perwatakan itu adalah teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Nah, macam-macam tokoh ini sendiri ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Ya, jadi tokoh utama ini biasanya sering ditampilkan berkali-kali, sering muncul. Nah, tetapi ketika ada lagi nih, tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Nah, kehadiran ini fungsinya untuk apa? Untuk sekedar menunjang tokoh utama, jadi ditampilkan sesekali saja. Nah, kemudian tokoh ini juga memiliki beberapa watak atau sifat. Seperti kita kenal, ada tokoh protagonis. Ya, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis
anta itu artinya bertentangan. Artinya antagonis ini adalah tokoh yang jahat. Kemudian ada beberapa jenis cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini terdiri dari cerita rakyat. Cerita rakyat itu terbagi lagi menjadi ada cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini adalah cerita pendek yang berisi tentang hal-hal yang lucu. Kemudian ada mite. Mite ini adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda. Kemudian ada fabel. Ini adalah cerita yang menceritakan tentang tokoh-tokoh binatang. Jadi seperti binatang itu menceritakan seperti layaknya manusia. Kemudian ada legenda. Nah, contohnya ini adalah asal-usul suatu tempat. Kemudian ada sage. Sage ini contohnya adalah calon arang, lutung kasarung. Pokoknya kalau sage ini adalah cerita yang mengandung unsur sejarah. Bisa tentang kepahlawanan. Kemudian itu tadi itu tadi contoh cerita rakyat. Kemudian ada juga yang namanya cerpen. Cerpen ini adalah singkatan dari cerita pendek. Artinya cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia namun dalam tulisan pendek. Nah, ceritanya tidak panjang lebar, ya, tidak terlalu luas. Nah, diceritakan dalam sebuah kisah yang pendek. Kemudian yang selanjutnya ada novel. Novel ini adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Biasanya novel ini bisa dalam bentuk satu buku yang berisi banyak halaman. Nah, selanjutnya kita beralih ke muatan pelajaran IPS. Ya, tentang apa saja? Tentang pengaruh keadaan alam terhadap keadaan ekonomi. Jadi, perekonomian di suatu daerah itu dipengaruhi oleh keadaan alam. Keadaan alam di setiap daerah itu beda-beda. Contohnya, Purwokerto dengan Baturaden. Ini beda. Purwokerto ini berada di dataran rendah. Kalau Baturaden ini di dataran tinggi. Purwokerto dengan Cilacap tentu beda karena Cilacap itu punya laut, ya, ada pantainya. Di Purwokerto tidak ada pantai. Nah, dari keadaan alam yang berbeda itu maka muncullah berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keadaan alamnya. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah mata pencaharian di daerah pantai, ya. Seperti kita ketahui bahwa di daerah pantai ini pasti banyak sekali dihasilkan ada ikan, ya. Makanya di daerah pantai ini banyak orang yang bermata pencaharian atau memiliki pekerjaan itu sebagai nelayan. Karena di pantai, di laut itu banyak ikan, jadi orang-orang di sekitar melakukan kegiatan ekonomi menjadi nelayan. Kemudian bisa juga sebagai petani tambak. Nah, kemudian bisa juga pedagang. Pedagang apa? Pedagang ikan, pedagang hasil kerajinan laut. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai perajin, orang yang menghasilkan suatu kerajinan yang terbuat dari hasil laut. Contohnya bikin korden dari kerang, bikin kalung dari kerang. Kemudian manik-maniknya itu berasal dari benda-benda laut, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mata pencaharian daerah dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini memiliki beraneka ragam mata pencaharian. Nah, karena apa? Karena di dataran rendah ini bentuk permukaan buminya ini datar, jadi memudahkan dalam transportasi. Nah, maka dari itu banyak sekali profesi atau mata pencaharian yang bisa dilakukan di dataran rendah. Antara lain ada petani, kemudian ada pedagang,
ada perajin, peternak, kemudian ada pekerja jasa, ya. Pekerja jasa itu ada apa saja? Tukang cukur, ya, dokter, polisi, guru, perawat, bidan. Nah, kemudian ada juga yang berprofesi sebagai karyawan, karena biasanya di daerah dataran rendah ini banyak dibangun pabrik-pabrik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mata pencaharian daerah dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang memiliki tanah yang subur. Selain itu juga udaranya yang sejuk. Nah, mata pencahariannya apa saja ya? Di daerah dataran tinggi ini ada orang yang berprofesi sebagai peternak, pengelola perkebunan. Nah, biasanya di dataran tinggi ada perkebunan teh. Nah, selanjutnya kita masih membahas muatan pelajaran IPS. Di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, produksi ini adalah menghasilkan. Kata kuncinya produksi artinya menghasilkan. Bisa menghasilkan barang, bisa juga menghasilkan jasa. Nah, kalau orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen, ya, jangan keliru ya. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi ini artinya adalah apa? Coba masih ingat apa tidak? Distribusi ini artinya menyalurkan. Jadi kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, tadi kan masih di tangan produsen, orang yang menghasilkan. Nah, disalurkan untuk sampai kepada konsumen atau pembeli. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Selanjutnya yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen. Kemudian ada jenis-jenis pekerjaan. Ayo, apa saja ya jenis-jenis pekerjaan? Nah, di sini yang akan Ustazah bahas adalah jenis-jenis pekerjaan di bidang jasa atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, tukang cukur atau orang yang bekerja di salon, ya, seni paras itu menawarkan jasanya untuk melayani orang lain. Kemudian ada guru, terus ada dokter, ada polisi. Nah, itu adalah jenis-jenis pekerjaan di bidang jasa atau menghasilkan jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi pekerjaan ini seseorang itu menghasilkan barang untuk dijual. Contohnya penjahit menjahit baju, menghasilkan baju, kemudian baju itu bisa dijual. Perajin kayu membuat kursi atau furniture, kemudian dijual. Nah, ini juga contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian kita beralih ke SBDP. Nah, SBDP kalian juga pelajari tentang tempo, tentang birama ya. Ini sudah berkali-kali Ustazah berikan, bahkan di semester 1 juga sudah Ustazah berikan. Nah, di sini Ustazah berikan materi yang belum pernah kalian terima. Mengenal benda-benda 3 dimensi. Sebelumnya, pengertian benda 3 dimensi itu apa ya? 3 dimensi ini adalah sebuah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar,
tinggi, dan memiliki volume. Nah, volume ini apa ya? Maksudnya volume ini artinya adalah ada ruangnya. Di dalam itu ada ruangnya. 3 dimensi. Kemudian ada jenis-jenis benda yang termasuk gambar 3 dimensi. Jadi ada suatu gambar ya yang dibuat, tetapi kelihatannya itu seperti timbul atau seperti 3 dimensi. Ada yang namanya kubistis. Nah, benda-benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, ada kursi, kulkas ya. Kemudian yang kedua ada benda silindris. Benda silindris ini adalah benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya botol, gelas ya. Kemudian guci itu juga termasuk benda-benda silindris. Kemudian yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pohon, pokoknya segala benda alam. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada yang namanya kriya. Kriya ini merupakan karya seni yang mengandung hand skill atau keterampilan tangan. Nah, karya seni kriya ini termasuk sebagai karya seni rupa terapan Nusantara. Kebanyakan seni kriya ini digunakan sebagai dekorasi ya, kemudian dijadikan benda mainan seperti boneka. Selanjutnya ada patung. Patung ini merupakan salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal ya. Patung ini mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta terbuat dari benda-benda padat dan juga lunak. Selanjutnya ada keramik atau gerabah. Nah, karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena dampak modernisasi. Artinya, dari tahun ke tahun ini semakin mengikuti zaman. Selanjutnya ada seni arsitektur, merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan. Nah, sebagai suatu bagian dari seni, arsitektur masih memegang prinsip keindahan. Hasil dari arsitektur ini merupakan perwujudan